mendengarkan podcast ini. Ini tidak berlebihan bahwa kekristenan bukan agama untuk orang kebanyakan. Artinya hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang bisa mengenakannya. Sebab kekristenan itu harganya sangat mahal, yaitu seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Orang yang tidak berani kehilangan hidup, dia tidak pernah memiliki kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan ini pasti, saudara. Ini pasti. Ini bukan tafsiran. Memang membutuhkan waktu yang panjang dan penjelasan yang benar-benar cukup. Harga dari kekristenan yang sejati itu adalah seluruh hidup kita. Memang saudara tidak langsung bisa mengerti ini sebab tidak langsung mampu melakukannya. Tetapi lewat proses bertahap, nanti akhirnya saudara akan sampai pada hal ini. Segenap hidup. Kekristenan adalah jalan hidup yang hanya bisa dikenakan oleh sedikit orang yang tidak berharap kebahagiaan hidup di dunia. Kekristenan hanya dikenakan oleh segelintir orang yang tidak berharap kebahagiaan hidup di dunia. Dan memang kebahagiaan dunia ini sangat terbatas. Kalau untuk hal yang bersifat temporal atau bernilai sementara, kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih bernilai dan sifatnya kekal. Itu suatu kebodohan. Tidak berharap kebahagiaan hidup di dunia bukan berarti tidak bahagia. Justru Tuhan akan menggirangkan kita dengan segala hal yang ada pada kita. Memang pada dasarnya kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Ketika seorang penduduk desa bisa membeli sebuah sepeda yang dapat membawa kayu bakar dari rumah ke pasar untuk dijual, hal itu sudah sangat membahagiakan. Sebaliknya ketika seorang pengusaha di kota besar bisa membeli mobil mewah, tetapi ia masih merasa tidak puas, maka mobil mewahnya kurang membahagiakan. Jadi kebahagiaan tergantung cara seseorang memandang hidup. Kalau cara pandang hidup sudah salah, menganggap yang dapat membahagiakan hatinya adalah sesuatu yang menjadi target. Kalau cara pandang hidup seseorang salah dan pada umumnya salah, maka dia berpikir yang membahagiakan dirinya adalah sesuatu target. Kalau target itu dapat diraih, maka ia merasa bahagia. Penduduk desa tersebut sebenarnya juga diperbudak oleh sepeda, saudaraku. Sebab itu menjadi kesenangannya. Relatif memang betul. Tetapi baik penduduk desa maupun orang kota tadi memang sama-sama diperbudak. Jadi dia berpikir kalau punya sepeda saya akan bahagia. Pasti nanti kalau ekonominya lebih baik, dia akan berpikir naik motor lebih cepat. Lebih tidak menggunakan tenaga. Dia akan lebih bahagia. Untung hanya sepeda yang menjadi targetnya, yang kekuatan sosial ekonominya rendah. Kalaupun ada korban, kecil korbannya. Bagaimana kalau targetnya adalah pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah mewah seharga di atas 100 miliar, yang memiliki kekuatan sosial ekonomi besar? Logikanya maka akan makan korban dalam jumlah lebih besar. Dan manusia yang terbelenggu oleh filosofi hidup yang salah ini akan terus terbelit oleh filosofinya tersebut sampai membunuh dirinya dan membunuh banyak orang.
Dan orang-orang seperti ini tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Jangan anggap mudah, saudara, untuk memiliki cara berpikir bahwa dunia tidak membahagiakan, tidak berharap kebahagiaan hidup dari dunia. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Sebenarnya terus terang ya, itu nyaris mustahil. Tidak mudah. Tetapi kalau saudara memiliki keberanian, saudara akan mengalami pergeseran. Anda tahu, Anda mulai bergeser. Sampai pada satu level saudara bisa melakukannya. Ya, memang hal ini tidak bisa dilihat oleh orang lain. Siapa yang bisa melihat hati kita, saudaraku? Ya, kalau saudara hari ini sebagai seorang pengusaha yang naik mobil seharga di atas 1 miliar, kan orang tidak bisa menghakimi dengan berkata dia naik mobil harga di atas 1 miliar. Itu juga orang berpikir begitu kampungan. Bukan berarti lalu kita tidak berharap kebahagiaan dari dunia, lalu ya sudah kita jalan kaki saja atau kita naik kendaraan umum. Bukan begitu maksudnya. Selama orang masih berharap bahwa dunia bisa memberikan hidup yang lengkap, utuh, bahagia, aman dan nyaman, maka ia tidak akan pernah mengenakan kekristenan yang sejati. Nah, berhubung dunia kita itu semakin materialistis, cara pandang manusia makin sesat, segala sesuatu diukur dengan materi, semua bisa licin karena uang, maka betapa sulitnya mengenakan kekristenan yang sejati. Mau tidak mau, jadi kondisi akan makin sulit ya, membuat kita mengenakan kekristenan yang sejati. Karena warna dunia kita semua sudah materialistis itu ya. Dan segala sesuatu juga bisa licin karena uang. Penghargaan terhadap manusia lain ukurannya uang. Pokoknya uang, harta, saudaraku, dan segala kepuasan yang lain. Jadi untuk mengenakan kekristenan yang sejati ini makin sulit. Dan kebanyakan orang, termasuk orang-orang Kristen, saya kira juga aktivis dan pendeta, masih ada atau banyak yang berharap bahwa dunia ini memberikan hidup lebih lengkap, utuh, bahagia. Maksud saya fasilitas dunia membuat hidup rasa lebih lengkap, utuh, bahagia, aman dan nyaman. Maka dia takut miskin ya. Kalau takut miskin itu bukan berarti salah loh saudaraku ya. Kita jangan miskin. Kalau kita miskin kita juga tidak efektif untuk Tuhan. Tapi kalau takut miskin karena merasa jadi orang miskin itu tidak lengkap, tidak utuh, tidak bahagia, itu jadi salah. Sebaliknya kalau saudara mau kaya, ingin kaya dalam arti begini saudara, kekayaan itu membuat orang merasa lengkap, utuh, bahagia, aman dan nyaman. Anda mengkhianati iman. Tapi kalau Anda jadi kaya supaya efektif untuk pekerjaan Tuhan, itu tujuannya cuma itu yang Tuhan inginkan. Nah saudaraku sekalian, kekristenan yang dikenakan pasti palsu ketika orang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Tetapi inilah kodrat manusia pada umumnya saudaraku. Hal ini telah kita warisi dari orang tua kita. Kita serap dari lingkungan kita. Nah, penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 18, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1. Nah, ayat 13-nya dibaca. Ayat 13-nya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Pikir baik-baik, pertimbangkan baik-baik. Miliki understanding atau pengertian. Terus. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Seluruhnya tidak sisa. Atas kasih karunia ya, yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Itulah kebahagiaanmu. Kamu taruh di situ. Itulah kebahagiaanmu. Itulah kebahagiaanmu. Coba khotbah seperti ini siapa yang mau dengar? Hari gini khotbah begitu Pak. Bapak nggak munafik tuh, gitu kan? Saya sedang berjuang saudara.
Gak ada pilihan lain. Biar waktu membuktikan. Saya kira di antara saudara juga ada yang tidak sanggup mendengar ini, karena Anda pikir kayak mimpi itu, kayak utopis. Nah, malah bisa hidup cara begitu. Harus. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Nggak bisa berkembang, nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Ini Kristen yang orisinil tuh begini loh saudara. Nah, kalau zaman aniaya dulu kan orang harus menentukan sikap. Begitu percaya Tuhan Yesus, rela kehilangan hak warga negara, dianiaya, kehilangan keluarga, masuk penjara. Dan kondisi itu kondusif untuk menciptakan kekristenan yang militan. Sekarang tidak ada aniaya. Ini kondisi yang membahayakan buat banyak orang, karena merasa dirinya itu asli padahal palsu. Dan konyolnya tidak diajarkan kekristenan yang benar. Dan mengerikannya lagi, tidak ada contoh Kristen yang benar itu macam apa. Saya mungkin belum jadi contoh yang baik, tapi saya mau jadi contoh yang baik. Saya sudah bisa jadi contoh enggak? Tapi saya jujur ngomong, saya belum ideal. Kalau gereja hanya cuma ngurusi kebaktian, organisasi, manajemen, keuangan, bukan enggak penting. Penting, saudara. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana melahirkan orang-orang yang pantas disebut anak-anak Allah, yang memindahkan hatinya di kerajaan surga. Maka Tuhan kan berkata, hitung dulu anggarannya. Kamu bener nih mau ikut aku, betul nggak? Nah, kalimat berikutnya setelah Tuhan berkata, hitunglah anggarannya, baru Tuhan ngomong, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Nah, kalau saudara masih terikat dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia, kayak saudara itu masih hidup gitu. Padahal kita berkata, kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose pasal 3, 1-4. Wah, kalau begitu kita mati aja Pak, nggak semangat. Harus semangat dong. Semangat kerja untuk Tuhan, semangat jaga kesehatan untuk Tuhan, berkeluarga untuk Tuhan. Oleh sebab itu konsep mengenai apa yang dapat membahagiakan hidup itu penting, mesti benar. Konsep mengenai apa yang dapat membahagiakan hidup bisa seperti sebuah ruangan di mana seseorang masuk di dalamnya dan mengunci diri. Ruangan itu juga bisa menjadi penjara yang mengkungkung sampai tidak bisa keluar dari ruangan itu. Sebab ruangan itu akhirnya menciptakan atmosfer yang cocok dengan selera, dengan jiwanya, suhunya, nyaman di situ. Keluar dari situ bisa mati. Makanya nggak mau keluar, atau nggak yakin bisa hidup. Jadi kalau seseorang sudah mengunci diri dalam ruangan tersebut, maka ia tidak pernah bisa keluar. Sebenarnya jujur ngomong ya, percuma mengkhotbahi orang-orang seperti ini. Sebab mereka memang bisa lebih berhati-hati melewati hidup dengan tetap bermoral baik, tetapi mereka tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, selagi masih bisa keluar dari ruangan itu, Anda harus cepat-cepat keluar. Tetapi kalau membiarkan diri terus terbenam di ruangan tersebut, Anda tidak pernah bisa keluar dari penjara itu. Mengapa tidak bisa keluar ruangan? Sebab sudah nyaman. Baginya atmosfer ruangan hidupnya itulah atmosfer yang paling enak dan satu-satunya yang bisa dinikmati. Ia tidak berpikir dan juga tidak percaya ada tempat lain yang lebih baik. Kalau diibaratkan cita rasa lidah terhadap masakan, ia sudah terkunci di satu jenis masakan itu. Dari kecil misalnya ya, makan sayur asem, ikan asin, sayur asem, ikan asin, dia udah nggak bisa makan spaghetti. Ada orang yang kalau makan tidak ada sambal itu nggak terasa makan. Sambelnya nggak pedes saja juga nggak merasa puas. Cita rasa lidahnya adalah dunianya yang terbatas. Ia tidak akan meninggalkan
dengan mudah cita rasa lidahnya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan bagi orang-orang yang dapat karunia, seringkali digebuk Tuhan, jebret gitu, untuk dipaksa keluar ruangan itu, atau ke ruangannya jadi nggak nyaman, jebret, ekonominya hancur, jebret, mau mati, jebret, punya kesulitan berat gitu, dikejutkan dengan hal-hal begitu. Tapi itu pun hanya terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak, ya nggak bisa. Ada anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Apakah harus ada masalah? Enggak. Kalau sudah melewati tahap-tahap tertentu, nggak perlu ada masalah. Dia harus menyelesaikan masalah orang. Mengganggu pekerjaan Tuhan kalau orang bermasalah terus. Demikian pula dalam kehidupan orang Kristen, dalam kondisi tertentu sudah tidak bisa keluar dari ruangan kamar hidupnya, kecuali ada guncangan. Ada guncangan, baru kiblatnya mulai dirubah. Ketika dia mengalami guncangan dalam bisnis, rumah tangga, karir, kesehatan, dia mulai ke gereja, ya, didoakan. Kalau cuma didoakan saja, diputuskan dari kutuk-kutuk begitu, kembali ke dunia. Dia belum dirubah jadi anak Tuhan. Mestinya firman Tuhan memperbaharui pikirannya dengan kesadaran oleh firman Tuhan dan kerelaan. Saudara mengarahkan diri ke kerajaan Tuhan tanpa pukulan. Ini yang baik. Itu yang baik. Dengar firman Tuhan terus, merubah cita rasa hidup. Ya. Bagi saudara yang dikepuk Tuhan gitu, habis-habisan, habis nggak punya apa-apa, di ujung maut gitu, mau mati gitu, atau masalah apa gitu, dikhianati. Nah, itu sebenarnya juga cara-cara yang baik orang keluar dari zona nyamannya. Orang juga sering bilang zona nyaman, tapi dia dari zona nyaman ke zona nyaman yang lain. Zona yang tidak nyaman adalah ketika kamu tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Ketika kamu berpikir bahwa kamu sudah mati. Saya saja kadang-kadang lupa saya sudah mati. Mau hidup lagi, saudara. Sudah secakap saya berkhotbah, secakap begini, sudah sepiawai begini loh ngajar. Kadang-kadang lupa, aku sudah mati. Untuk apa mesti punya begini? Untuk apa mesti terhormat? Untuk apa mesti ribut gitu? Lupa kita. Tapi kalau sudah ingat kembali, waduh, udah enggak usah dipikir dah. Kolose pasal 3 dibaca dulu, nanti saudara. Enggak, ini bukan ucapan saya loh. Saudara jangan pikir memang pendeta ini suka kontroversi sih. Ini cari-cari yang kontroversi gitu loh. Enggak, Alkitab begitu. Dan kalau Anda anggap saya juga seperti orang frustasi, sakit jiwa, enggak masalah. Tuhan Yesus sendiri juga dianggap gila dulu. Enggak bisa nyambung dengan orang-orang sezamannya. Paulus pun juga dianggap gila. Rata-rata kan orang normal, mau hidup normal, wajar. Mungkin yang baru dengar ya, Anda juga masih bertanya-tanya begini, gimana sih cara hidup kayak begitu? Makanya Anda mesti dengar khotbah saya sering. Anda dengar terus, nanti Anda baru tahu konsep kebahagiaan itu apa. Saya sering memberikan gambaran begini. Kalau saudara lihat ya, orang di pinggir jalan ya, punya gerobak ya, gerobak orang jualan apa, makanan, atau gerobak orang jual rokok apa itu kalau pagi hilang dari situ, kalau malam di situ tuh. Rupanya kalau udah pagi didorong gitu, itu bisa joget-joget dan dutan gitu. Mobil lewat juga gini-gini aja, dia nggak kepikir beli mobil. Iya, itu kan beda Pak. Enggak, saya cuma mau memberitahu konsep berpikirnya itu loh. Sekarang Anda punya mobil, Anda punya rumah, Anda punya jabatan, tapi Anda tidak merasa punya kebahagiaan dari itu. Bisa nggak? Letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya atas penyataan, bukan pernyataan, penyataan. Nah, saya mau ingatkan bahwa saudara sudah terlalu lama menikmati cita rasa dunia, terlalu lama ada di ruangan itu, sehingga Anda tidak yakin ada ruangan lain lebih baik. Sekarang Anda saya kasih tahu ada ruangan yang lain lebih baik, di langit baru, bumi baru. Itu kan nanti Pak. Hari ini Anda harus mulai menghadirkan pemerintahan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kan nggak terlalu ekstrim begitu Pak. Maksudnya ekstrim itu di mana? Kita harus hidup sewajar mungkin di mata manusia, betul.
tetapi dalamnya beda. Luarnya kelihatan sama, dalamnya beda. Kalau sampai perbedaan di dalam batin ini mengalir keluar, ya itu resiko juga. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada saudara dengan kalimatnya, saudara. Kalau Anda lihat kekekalan, Anda mengharapkan khotbah lebih keras dari ini. Itu kan nanti, Pak. Justru nanti itu nggak ada kesempatan lagi. Contoh sederhana, dan itu pasti paralel atau analog, saudara. Kalau anak-anak nggak mau belajar, orang tuanya bilang gini, kamu jadi apa nanti? Ya, itu kan nanti, Mam. Anda ngerti nggak? Kalau anak berkata itu kan nanti, Mam. Iya nanti, tapi bagaimana keadaanmu nanti ditentukan oleh langkahmu hari ini. Petamu hari ini akan menunjukkan hidupmu nanti. Makanya gereja harus bisa dipercayai secara moral, secara keuangan, dan berbagai aspek lain. Dan saya mengajak para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang terus sekarang dibina untuk menjadi pembicara, ikuti kebenaran ini, ikuti cara hidup ini. Kalau Anda masih mengharapkan kebahagiaan di dunia ini, khotbahmu ringan, enteng. Apa yang kamu mau ajarkan kepada jemaat? Teologi apa yang Anda mau bagikan? Ingat ya, jangan picik. Saya berkata begini bukan buat Anda jadi kurang semangat karir atau kerja loh. Ya, kalau Anda sakit-sakitan, performancemu juga tidak dipercayai orang, nah gimana mau jadi berkat? Kembangkan semua potensi saudara. Sebab di kerajaan surga pun kita mengembangkan potensi. Kita itu tidak mengharapkan materi hari ini, materi di langit baru bumi baru. Indah, materi itu sempurna. Materi itu bukan jahat. Seperti kata Plato, materi itu kudus, materi itu ciptaan Tuhan, karya Allah yang harus dinikmati. Kita menikmati itu di langit baru bumi baru. Kalau sekarang kita tidak boleh menumpukan kebahagiaan kita kepada materi. Kalaupun kita menjalani hidup, kita mencari nafkah, kita harus makan, kita harus punya rumah, semua itu kita lakukan karena kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang menggenapi rencananya. Ini kalimat juga masih abstrak ini, mesti dibedah sedetil-detilnya, saudara. Baca Kolose 3. Kolose 3 ayat yang pertama. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini kan ayat ini jelas, nggak bisa diterjemahkan apa-apa lagi. Herannya, ayat begini sudah hampir nggak pernah dibaca di gereja. Yang diambil itu Mazmur, Yesaya, Yeskiel. Yang konteksnya kemana, kagak ngerti, betul nggak? Konteksnya apa, nggak digali. Sewenang-wenang cari ayat dicocokkan dengan semangat zaman. Waduh, dia bilang ini Alkitab, ini firman Tuhan. Memang firman. Firman untuk siapa? Dalam konteks apa? Ulangi baca ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya kemuliaan bersama Tuhan. Cari itu, kemuliaan bersama Tuhan. Nah, orang yang konyol kan berkata begini, apa itu? Nggak jelas. Ya tinggal seberapa Anda berani mempercayai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan juga yang berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Terus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Jangan berpikir picik, bukan berarti lalu kita tidak boleh menggelar atau menyelenggarakan hidup kita loh. Ya, berulang-ulang saya mesti mengulangi. Ya, kenapa? Saya khawatir ada yang berkata, kayak kita nggak hidup di dunia lagi. Hidup di dunia, tapi tidak dengan cara anak dunia. Terus. Sebab kamu telah mati. Tuh, sebab kamu telah mati. Tadi saya udah bilang apa? Kamu sudah mati, aku sudah mati. Sekarang siapa yang mau? Kekristenan itu bukan agama kebanyakan orang. Harganya berapa tadi? Seluruh hidup kita. Saudara pikir saya nggak jiper? Ada jipernya juga. Waduh, berat ini Tuhan. Begitu juga saya mikir. Waduh Tuhan, berat ini.
Tadi saya sudah mengatakan jujur. Udah khotbah sepiawai ini saja, kadang-kadang lupa sudah mati. Punya ambisi dan keinginan-keinginan lain yang tidak sesuai kehendak Tuhan, atau walaupun itu baik, belum diverifikasi, belum dikonfirmasi dengan Tuhan. Bisa. Tapi kan namanya juga orang belajar kan, jatuh bangun juga, saudara. Untung masih sadar kita jatuh. Nah kalau orang jatuh tapi nggak sadar dia jatuh gimana? Dia jalan ngesot tapi dia pikir lari kenceng. Kan begitu. Kamu sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristen yang benar tuh begitu. Begitu you percaya Tuhan Yesus, you terima salib, you disalib bersama dengan Tuhan. Kan orang berkata begini kalau sekarang nih, saudara, itu mah nggak normal Pak. Iya terserah ya bagaimana you memandang. You harus cerdik-cerdik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Cerdik-cerdiklah membawa diri sebagai manusia yang normal gitu, saudara. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, Anda percaya atau tidak saya ngomong ya, suatu hari Anda pasti mati. Ketika melihat Tuhan Yesus ternyata maharaja, memang maharaja, ini harga jadi murah. Sekarang rasanya tak terbayar. Tapi begitu Anda lihat kekekalan, ini murah. 10 kali ini pun Anda berani bayar. Hanya karena tidak percaya adanya kekekalan, tidak percaya yang dikatakan Tuhan. Mau tidak mau, berani memilih percaya begini. Makanya kalau orang ngomong begini, ya Pak Pendeta, kan pendeta jadi bisa begitu. Oke deh saya jadi pedagang deh. Oke deh saya jadi manusia biasa. Tapi saya tetap memilih ini. Bukan karena saya pendeta. Ya Pak Eras bisa aja begitu karena pendeta sih. Oh oke, saya jadi manusia biasa seperti kalian. Tapi saya memilih ini. Jangan membuat kasta-kasta. Ngerti nggak? Itu masalahnya, saudaraku. Oke deh, nggak usah jadi pendeta saya. Jadi karyawan atau apa? Saya buktikan, saya pilih ini. Oke deh, saya wira swasta. Kalau jadi karyawan saya nggak mungkin mau dan nggak mungkin bisa. Saya nggak bisa dibawai orang dong. Saya sudah membawai pelayanan begini. Saya mesti membawai orang, bukan dibawai siapapun. Oke, saya wira swasta. Tapi saya memilih ini. Kalau Anda bertanya, Pak Eras kenapa sih kesana terus khotbahnya? No choice. You mau ngapain hidup ini? Apa sih hebatnya hidup ini? Apa sih luar biasanya, saya mau tanya. Kemarin jalan dengan teman dengan lagu-lagu tahun 60-an gitu. Ya gitu ya. Duh kayaknya indah gitu, cintanya lah apalah gitu ya. Ini yang nyanyi semua udah pada mati nih. Paham nggak? Tragis loh. Tragis. Kan waktu denger lagu itu kita kan ingat mama papa kita dulu masih hidup. Maknya juga ada atmosfer yang membuat kita sentimental gitu ya. Ingat waktu papa mama masih hidup lagu-lagu ini waktu itu gitu. Tapi ini udah mati semua orang nyanyi nih. Saudara tuh sekali-kali jalan-jalan ke kuburan deh. Lalu bisa lihat nisan orang yang pernah Anda kenal waktu hidup. Segitu saja. Segitu saja. Saya sadar bahwa pendeta ngomong kayak begini, seperti ini juga langka. Langka. Kayak orang tuh gak punya semangat hidup lagi. Padahal saya bersemangat sekali hidup. No choice. You mau cari apa? Tuhan yang bicara loh. Kamu sudah mati. Ulangi lagi ayat itu. Sebab kamu telah mati. Kamu telah mati. Terus? Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Artinya jika kita hidup dengan cara Yesus hidup, Tuhan Yesus hidupnya untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Dimensi hidupnya itu berbeda, saudaraku. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan dimensi hidup seperti yang dimiliki Tuhan Yesus ini harus kita kenakan. Harus. Tapi berhubung cita rasa jiwa kita sudah rusak, kita sudah nyaman dengan ruangan hidup kita, mau pindah ruangan udah susah. Tapi kalau saudara mau, bisa. Sampai Anda bisa masuk dan enjoy dan bisa nyaman, bisa menyesuaikan diri dengan ruangan baru itu.
Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Anda makan apapun jadi enak, percaya. Nggak mikir buat jahatin orang tuh, nggak mikir, saudaraku. Nggak mikir. Nggak mikir. Sampai tingkat tertentu, lihat mobil bagus, lihat rumah bagus, villa, nggak mikir punya. Bisa punya, bukan nggak mungkin lah bisa punya. Kalau mau punya, nggak punya ya udah. Hidup ini merdeka. Saya juga sadar bahwa saya belum dewasa dalam arti matang betul. Belum. Saya merasa belum. Saya harus lebih dari hari ini. Saya tahu jalan saya masih lumayan mendaki lagi. Tapi paling tidak ikutilah saya. Yuk kita jalan. Nanti bisa, saudara. Ketika Anda sampai setingkat saya pasti lebih tinggi lagi. Pasti. Saya terus jalan terus. Saya jalan terus nih. Nggak ada pilihan. Jalan terus. Udah nggak bisa noleh ke belakang. Nggak kepikir buat jahatin orang, buat bikin salah itu. Nggak kepikir, saudara. Nggak kepikir. Bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan pun kita nggak gampang melakukan. Tuhan suruh nggak? Ini proyek Tuhan nggak? Untukku atau bukan bagianku? Kenapa mesti ngotot lakukan hal ini? Itu aja. Itu saja saya mulai teliti. Dulu kan hajar aja. Sekarang enggak. Kita nggak mau melangkah salah, saudara. Jangan sok jadi pahlawan. Tapi kalau Tuhan jadikan kita pahlawan, ya nyawa kita taruh. Ayo, saudara, kita masuk ke sini. Dunia kita seperti sempit. Iya, seperti sempit, tapi nggak sempit. Kita bukan orang kuper kok. Kita sudah punya pergaulan luas kok. Dan kita bisa memainkan bagaimana bergaul luas, udah kok. Sekarang kita mulai mau fokus kerajaannya. Nggak ada yang nggak perlu dikerjakan. Reuni teman-teman lama ngomong ngobrol, nggak usah. Ini bener. Teman-teman juga nggak karu-karuan hidup skandalnya apa. Lalu ditemenin terus ngomongnya soal macam-macam gitu. Sekarang zaman sekarang mah kalau kita nggak punya itu rendezvous apa nggak enak. Yang gitu-gitu tuh temen reuni nggak usah ditemenin. Kecuali ada disuruh di sana menjadi berkat. Oke, boleh. Tapi di sana cuma mau ngomong atau mau nunjukin gue punya perusahaan, gue punya rumah, nih baju gue, nih pengalaman gue kesini-sini. Nggak usah deh, nggak banget, sorry. Nggak perlu bersahabat dengan teman-teman yang tidak takut Tuhan, nggak perlu. Say hello, no more. Kalau bisnis boleh, bisnis bareng, tapi berbagi hati nggak. Wah, kalau begitu kita nggak punya teman. Saya kasih tahu, kita harus cerdas. Teman kita seluas-luasnya. Saya juga punya teman banyak, saudara, bukannya lingkungan gereja atau pendeta, juga luas. Tapi kalau namanya bersahabat, berbagi, harus orang-orang tertentu. Saya tidak mau dikeruhkan. Maka kalau di gereja ya, ini tolong didengar. Ada aktivis yang bercananya jorok-jorok, you tidak boleh temenin dia. Ada tuh yang kalau ngomong jorok-jorok, itu najis itu di gereja begitu. Nggak boleh ditemenin. Tegur. Kalau nggak bisa ditegur, jauhi dia. Nggak boleh gitu. Ngomongin orang, nggak usah ngomongin orang. Kalau dia salah, you tegur. Nggak ada dong waktu untuk ngomongin orang, apa untuk berantem lah. Nggak ada begitu lagi. Mau ngapain hidup ini? Terus. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuh. Kita itu dijadikan anak-anak Allah yang mulia. Lihat kalau kerajaan Inggris ada acara-acara tertentu, lihat tuh Pangeran Charles, William, anak-anaknya itu, waduh hebat-hebat ya. Terus keluarga kerajaan yang pakai macam-macam aksesoris, agung bener ya. Dari apa yang pernah saya baca ya, bangsawan Inggris itu, cara jalannya pun dilatih. Cara jalannya dilatih. Yo jangan tanya soal cara makan, jalannya saja dilatih. Kita anak-anak Allah yang maha tinggi. Bukan satu ayat ya, beberapa kali ditulis oleh Paulus, kita akan dimuliakan bersama dengan Dia. Kita akan dinyatakan dalam kemuliaan. Sekarang cara jalannya kita pun mesti dilatih dong. Sikap hati kita dilatih. Biar kita orang intelek kaya, jangan merasa sudah intelek. Sikap batinmu, apalagi udah jelek miskin, sikapnya jelek lagi. Apa nilai lebihmu? Ekonomimu juga jelek, pendidikanmu rendah, watakmu jelek lagi. Apa yang mau dibanggakan?
Saya ngomong begini bukan main-main loh. Ada yang begitu-begitu itu. Oh, enggak nyadar loh saudara. Kamu bercermin dari situ. Pakai 10 cermin. Kamu itu udah sedih pandangan mata manusia aja udah jelek. Kok kamu masih jelek juga loh dalam batinmu? Kalau kita serius mau punya langkah yang baik, nggak kepikir loh buat nggak jujur itu, nggak kepikir buat nipu orang itu, nggak kepikir. Ya nggak kepikir lah. Orang dunia aja yang baik-baik nggak mikir, apalagi kita anak Tuhan. Buat ngerjain orang itu nggak kepikir, saudaraku. Ayolah saudara, yuk kita benahi diri dulu yuk. Saya juga belum sempurna loh. Yang ngomong ini juga belum sempurna nih. Anda tahu dong, saya bukan hanya ngajar dong, saya ngajak dong, ngajak. Dan sebab saya juga diajar oleh Tuhan Yesus. Hampir tidak ada orang yang berani hidup tanpa memperoleh kebahagiaan dari dunia ini. Kalau pendeta seperti saya, kebahagiaannya adalah jemaat banyak. Iya. Kalau jujur ya, juga ingin hidup seperti yang lain, mobilnya bagus, gitu loh. Yang mereknya bagus. Di gereja sih nggak bisa berlagu karena yang ngasih mobil orang gereja. Tapi di luar gereja ini berlagunya di luar gereja. Saya sudah mempelajari itu. Saya pelajari diri saya sendiri, saya pelajari orang lain. Petentang kamu begini. Kamu pakai uang kolektor. Kok sombong loh. Apanya mau dibanggakan? Kecuali kamu kerja. Kerja pun cuma punya duit dari bisnismu juga kamu gak boleh sombong begitu. Kok apalagi kalau kamu uang dari kolektor, dari perpuluhan. Mana bisa kamu begitu? Dia karena kebahagiaannya di situ. Nanti bangun gereja bagus terus wah, itu kebahagiaan. Saya tidak mau saudaraku. Punya gereja boleh, nggak punya nggak apa-apa. Tapi karena untuk kebutuhan, oke, cari ruangan deh yang cukup untuk kita. Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak boleh kita jadikan untuk kebahagiaan. Nggak boleh. Wah, punya aktivis semua hormat sayang gembala. Wah, itu kebahagiaanku. Nggak boleh. Itu bukan kebahagiaanku. Bagaimanapun dan dengan cara apapun, pada umumnya orang kan berusaha memperoleh sesuatu yang bisa dinikmati dalam hidup ini. Itu kan manusiawi dong. Itulah sebabnya banyak orang terjerat dalam percintaan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Udah pasti. Hal ini sudah menjadi kodrat yang tidak bisa disangkal, yang melekat dalam hidup setiap insan. Fakta ini juga didorong oleh suatu pemikiran, sadar atau tidak, bahwa hidup hanya satu kali di dunia. Seakan-akan tidak ada lagi kehidupan yang sama seperti di bumi setelah kematian. Sadar nggak sadar ada suara begitu. Seakan-akan dunia ini satu-satunya kesempatan hidup. Tapi kalau saudara terus mendengar firman dan lagu-lagu, nah udah. Ini bukan satu-satunya kesempatan hidup, saudaraku sekalian. Kita kan punya kehidupan lagi nanti. Kalau enggak gimana? Tuhan yang ngomong kok enggak gimana sih lo? Saya pilih percaya. Kalau salah gimana? Biar salah, gue pilih itu. Udah, ayo kita bertaruh yuk. Saya pilih, saya yakin Tuhanku benar. Lagi pula saya mau kasih tahu ya, kita kan punya kesaksian batin. Kita punya pengalaman pribadi. Allahku hidup. Gimana caranya? Yuk nyari sendiri. Masih ada dunia atau bumi lain yang Tuhan sediakan. Tuhan kan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah, aku datang menjemput kamu supaya aku ada, kamu. Ya kita pilih itu dong bro. Dunia dan bumi sekarang ini sudah tidak ideal lagi. Jadi kalau saya ikuti perkembangannya politik dan keamanan dunia, Palestina belum selesai. Sekarang Korea, Taiwan aja masih belum pernah dingin. Sekarang perebutan pulau yang antara Cina, Taiwan, Jepang, udah rame situ deh. Dan provokatif juga kapal-kapal perangnya, fregatnya juga provokatif. Kalau sampai Korea Utara, Korea Selatan perang, itu peta dunia juga langsung berubah, saudara. Barang-barang ekspor nggak bisa lancar, import dan banyaklah masalah bisa muncul. Saya nggak ngerti kenapa ya kok bisa gitu ya. Memang dunia itu nggak ideal lagi, saudara. Coba di ngomong-ngomong, pikir aja ya. Kan dulu kita bilang 50 tahun lagi kita akan makmur kan gitu. Zaman saya sekolah itu, nanti 50 tahun lagi makmur. Ini udah 40 tahun tambah rusak loh moralnya, betul?
Gimana ya bisa tertib? Ini tambah hari bukan tambah tertib loh. Coba cara orang berkendara di jalan aja. Udah makin banyak orang buta warna. Hijau, kuning, merah udah terjang aja. Saya cuma mau ngomong dunia ini sudah rusak di mana-mana, bukan hanya negeri ini, di mana-mana. Eropa yang begitu tangguh keuangannya, lihat aja tuh. Aduh saudara, dunia itu nggak ideal. Sekarang saya ajak ke dunia yang ideal. Anda nggak mau, ya terserah. Pokoknya udah ngomong. Penghalang mengikut Tuhan Yesus adalah ketika orang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, sehingga proses pendewasaan tidak terrealisir, proses keselamatan tidak terwujud. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jadi Kristen itu termasuk limited edition. Anda mau nggak? Kalau anak-anak muda dengar khotbah saya kan belum nyambung tuh ya. Orang tua dulu deh. Landasan berpikir anak-anak kita tuh nggak ada untuk ke surga. Sebab bagaimana bibinya lebih keren, kan gitu. Dan berbagai filosofi hidup yang tidak bisa diatasi, dibangun kebenaran untuk bisa masuk surga. Jadi nggak cuma sekedar orang tua bisa direspeki. Oh, bukan sekedar begitu. Anda jangan pikir begitu loh. Dunia kita sudah begitu runyamnya ini. Sekarang bagaimana kita mempertahankan anak-anak menjadi manusia perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah. Kita mesti kerja keras. Sebanyak mungkin kesempatan kita belajar firman, kita belajar firman. Amin.